Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Statistika Industri 1, Pak Hilman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, kelas T4707 akan mempresentasikan mengenai pengerjaan tugas besar kami. Nah, pada saat ini kami mendapatkan pengerjaan tugas yaitu mengenai penyelidikan dari studi kasus, di mana deskripsinya adalah PT XYZ Battery Solutions adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan baterai lithium-ion berkinerja tinggi untuk perangkat elektronik konsumen seperti ponsel pintar, laptop, dan kendaraan listrik. Baru-baru ini, tim Research and Development ditugaskan untuk menyelidiki kinerja dan daya tahan baterai lithium-ion 5000 mAh produk baru mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak metode pengisian daya dan variabel-variabel kondisi pengoperasian pada metrik kinerja baterai seperti kapasitas, retensi, dan siklus hidup. Selama ini, perusahaan mengamati berdasarkan laporan pelanggan bahwa terdapat keragaman massa pakai berdasarkan praktik pengisian daya dan kondisi lingkungan yang berbeda. Pihak perusahaan melakukan pengujian sekaligus pengumpulan data untuk beberapa parameter pada setiap baterai lithium-ion 5000 mAh sebagai berikut. Capacity retention, yaitu persentase kapasitas asli yang dipertahankan setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Lalu juga ada cycle life, yaitu jumlah siklus hingga kapasitas baterai turun di bawah 80% dari nilai aslinya. Lalu ada charging current, yaitu arus yang diterapkan selama pengisian daya. Ada juga operating temperature atau suhu lingkungan selama pengisian dan pengosongan daya. Ada juga discharge rate atau laju pengosongan, dan juga yang terakhir adalah internal resistance, yaitu hambatan internal. Nah, semua pengujian untuk setiap baterai dilakukan pada metode pengisian yang berbeda, yaitu metode pengisian cepat, dan metode pengisian normal, dan metode pengisian lambat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, yaitu Trisha Abigail Mongan, atau biasa dipanggil Trisha, dengan NIM 1020123003330, akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya di nomor 1. Nah, jadi untuk soal nomor 1 adalah jika Anda dan tim diminta melakukan eksperimen dengan pengambilan sampel, yang dimana datanya merupakan baterai dataset yang sudah disediakan di LMS, masing-masing untuk setiap metode pengisian sebanyak 30 baterai. Tentukan, yang pertama kita akan menentukan teknik pengambilan sampel apa yang digunakan dan bagaimana prosedurnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membuka materi dari uh, PowerPoint dulu. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut atau mendapatkan teknik sampling tersebut, kita tidak melakukannya dengan melihat secara umum atau lewat website atau Google tersebut, tetapi kami menganalisa lewat dari materi-materi yang sudah kami pelajari, terutama yang ada di pertemuan 2, yaitu teknik sampling. Nah, pada saat ini kami sudah menemukan teknik sampling yang cocok, yaitu adalah simple random sampling. Di mana simple random sampling adalah cara pengambilan sampel yang dipilih secara acak, di mana semua unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, alasan kenapa kami memilih di studi kasus ini menggunakan teknik sampling ini adalah dari syarat-syaratnya itu sendiri, yaitu yang pertama, harus tersedia kerangka sampling, di mana kerangka sampling yang kita dapatkan adalah berupa baterai dataset yang seperti ini, di mana sudah dari charging method hingga ke internal resistance. Jadi, ini merupakan data sampling yang kita dapatkan seperti itu. Jadi, sudah difasilitasi. Nah, yang kedua, sifat populasi homogen agar tidak bias. Nah, memang agar lebih gampang untuk dapat melakukan teknik sampling dan untuk lebih simpel, kita memang harus perlu sifat populasi homogen agar tidak terkacau atau tidak rancu. Nah, kita mendapatkan bahwa baterai lithium ion 5000 mAh itu sudah pas karena memang dia merupakan populasinya, hanya saja yang harus kita analisa itu hanya parameter-parameter dari baterai tersebut.
Nah, yang ketiga, keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis, yang dimana eh, yang dimaksud geografis kan merupakan tempatnya ya. Untuk melakukan penganalisa dari suatu baterai tersebut tidak dilakukan di berbagai-berbagai tempat. Namun, kalau secara logika pastinya kita akan melakukan penganalisan tersebut, baik itu mungkin di ruang pabrik ataupun mungkin di ruang mesin-mesin tersebut. Seperti itu, untuk menganalisis parameter-parameter dari baterai lithium ion 5000 mAh tersebut. Kayak gitu. Kemudian eh, untuk langkah-langkah selanjutnya kayak gimana? Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas saja di mana untuk hasil pengerja untuk penjelasan yang lebih lengkap bisa dilihat di laporan pengerjaan dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan pemberian nomor unik. Yang di mana pemberian nomor unik ini yang dimaksud adalah pemberian nomor-nomor urutan dari satu sampai eh, jumlah dari yang akhirnya si baterai tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melakukan random atau melakukan perandoman menggunakan perangkat-perangkat tertentu. Nah, pada saat ini kami akan menggunakan Microsoft Excel sebagai perlakuan dari teknik sampling ini. Yang terakhir adalah without replacement. Jadi, hasil-hasil random yang sudah kami kerjakan itu nanti nggak bisa dilakukan lagi kembali. Jadi, hasil data-data yang sudah di random itu nanti akan tergantikan lagi. Jadi, memang satu sudah dipakai, tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Nah, selanjutnya, karena saya sudah menjelaskan mengenai bagian A dengan lengkap, nah, untuk yang lebih lengkapnya lagi, saya akan jelaskan di bagian B, yaitu kita akan menghitung rataan setiap parameter dan bagaimana implementasi secara teknis. Karena tadi yang sudah saya sampaikan akan dilakukan di Microsoft Excel. Nah, nah pertama-tama kita akan membuka Microsoft Excel yang sudah terisi mengenai baterai dataset. Kemudian kita akan melakukan pemberian nomor unik yang sudah saya berikan, yaitu dengan cara kita bisa menginsert sel, insert, di mana ini harus diblok dulu sampai ke bawah, insert cell, insert, lalu kita pilih insert row. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan tulisan nomor, lalu dengan besertakan mulai dari satu sampai akhir. Jadi 1, 2, 3, lalu di blok, kemudian diberikan sampai hasil akhir, sehingga kita mendapatkan bahwa baterai yang akan kita analisis itu ada 3.000 baterai, di mana 1.000 dari kapasitas dari metode yang fast, 1.000 lagi yang normal, dan 1.000 lagi yang slow. Seperti itu. Setelah kita melakukan pemberian nomor unik, kita akan melakukan pemberian angka random. Dan hal tersebut kami lakukan untuk cara-cara langkah-langkah tersebut tentunya kita sudah pelajari di uh, hands-on pertama kami, yaitu teknik sampling. Nah, di sini kita blok sampai bawah di bagian internal resistance lalu dilakukan seperti sebelumnya, yaitu menginsert ke sel yang baru. Seperti ini. Setelah itu, di bagian sini kita akan melakukan pengisian dari angka random. Namun sebelumnya untuk gampang kita tahu, yaitu kita harus menandakan dulu bahwa
kolom tersebut merupakan kolom untuk angka random seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk memberikan angka-angka random, tentunya kita harus melakukan pengisian formula. Nah, untuk formula tersebut yang kita akan gunakan untuk simple random sampling adalah ren dalam kurung dan tutup kurung seperti ini. Kemudian hasilnya sudah keluar seperti ini. Nah, lalu selanjutnya agar lebih gampang kita drag sampai bawah. Karena kita sudah melakukan pendragan sampai bawah, sekarang hal yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan melakukan em, pemfilteran atau pensortiran dari angka random tersebut, di mana kita akan menyusun angka random tersebut dari awal, dari terkecil sampai terbesar, yaitu dengan cara kita memblok setiap tulisan-tulisan tersebut, atau tulisan jenis parameter tersebut, lalu kita pilih data, kita pilih filter. Nah, setelah kita melakukan pemilihan filter sendiri, sekarang kita bisa melakukan pensortiran. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mensortir data dari angka random ini. Gimana caranya? Tekan yang segitiga bawah, lalu kita akan pilih sort smallest to largest. Seperti ini. Agar kita mampu untuk melakukan pengambilan data sampel yang bisa dikatakan lebih rapi seperti itu atau terorganisir. Setelah kita melakukan hal tersebut, jadi source dari small to largest, sekarang kita akan melakukan eh, penganalisan dari metode-metode masing-masing. Nah, namun sebelumnya, hal yang kita lakukan itu adalah kita harus memblok setiap angka random dari atas sampai bawah agar hasil data tersebut tidak terganti-ganti. Karena biasanya di beberapa kasus, kalau misalnya eh, di apa ya, kalau misalnya dilakukan random, itu biasanya datanya akan selalu berganti. Nah, oleh karena itu, hal yang kita lakukan adalah copy dan paste value. Seperti itu. Nah, selanjutnya, hal yang kita akan lakukan adalah menganalisa setiap data-data tersebut. Di mana pertama kita akan melakukan uh, new sheet, membuka new sheet, lalu kemudian kita akan memberikan penganalisan masing-masing. Nah, namun sebelumnya, hal yang kita lakukan adalah kita melakukan hal yang sama seperti angka random, namun kita akan melakukan di charging metode-nya, karena kita mau menganalisis dari setiap metode-metodenya tersebut. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memilih data dari fast dulu. Jadi, yang tercentang cuma fast, oke. Dan ini datanya sudah tersortir dari yang kecil terbesar, lalu kita memilih setiap angka sampai 30. Jadi kita akan menganalisis 30 baterai, drag sampai ke 30. Seperti ini. Lalu kita akan copy data tersebut. Setelah kita copy, kemudian di sheet selanjutnya kita akan paste setiap data uh, yang sudah kami copy. Nah, dengan menggunakan paste value agar data tersebut tidak hilang. Nah, ini merupakan untuk yang bagian fast. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita bisa uh, kita bisa melakukan average atau kita akan melakukan uh, perata-rataan dari setiap parameter yang kita dapatkan untuk di charging method fast. Yang dimana hal tersebut bisa kita lakukan dengan rumusan yang seperti kita biasa gunakan untuk mencari rata-rata di Excel, yaitu average, mulai dari atas hingga bawah. Kemudian dan lalu drag ke kanan sampai ujung.
Setelah itu, kita bisa mendapatkan hasil dari rata-rata tersebut. Namun, agar data tersebut gampang dilihat, karena memang hasilnya bakal banyak belakang komanya, jadi bisa kita lakukan pensortirannya dengan cara kita melakukan decrease desimal ke dua angka, seperti ini. Nah, kemudian eh, untuk normal dan juga slow method akan disesuaikan dengan cara-cara seperti ini. Sehingga apabila kita lihat di Word dari proses pengerjaan kami, nah, cara pengerjaan kami yang ini, kami sudah mendapatkan bahwa rata-rata dari setiap eh, parameternya si fast, normal, maupun slow adalah sebagai berikut, di mana yang fast capacity retention-nya adalah 84,60 dalam satuannya adalah persen, jadi 84%, atau 84,6%, atau kalau dibagikan 85, lalu ada 451,57, dan lalu kemudian ada juga operating temperature-nya 3,96 derajat Celcius, atau bisa dikatakan juga kalau dibulatkan adalah menjadi 4 derajat Celcius. Lalu ada discharge rate, yaitu 41 Series rate. Lalu yang terakhir adalah internal resistance, yaitu antara 1 mOhm, seperti itu. Lalu untuk normal juga begitu. Normal itu dia rata-rata capacity retention-nya adalah 80,37. Lalu untuk charging current-nya yang dalam bentuk ampere adalah 493,4. Lalu untuk operating temperature-nya adalah 3,06 derajat Celcius, lalu discharge rate-nya adalah 39,77, dan internal resistance-nya adalah 1,18 mOhm. Nah, yang terakhir adalah slow. Yang slow itu dia ini adalah 74,88 untuk capacity retention, lalu ada charging current-nya itu adalah 554,17 ampere. Lalu untuk operating temperature-nya adalah 1,98 derajat Celcius. Untuk discharge rate-nya adalah 38,03 C rate, dan yang terakhir adalah internal resistance-nya itu adalah 1,18 mOhm. Dan selanjutnya untuk penjelasan dari cara studi kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada soal nomor 2, perusahaan menduga bahwa terdapat keragaman kapasitas retensi antar metode pengisian baterai, khususnya antara metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Ada dugaan bahwa metode pengisian cepat memiliki kapasitas retensi yang lebih beragam dibandingkan metode pengisian lambat. Di sini kami harus membuktikan bahwa ada permasalahan keragaman kapasitas retensi yang berbeda pada metode pengisian cepat dan metode pengisian lambat. Baik, pada soal ini kami melakukan dengan pengujian uji ANOVA. Dengan uji ANOVA sendiri memiliki syarat bahwa data yang digunakan pada ujian ANOVA harus terdistribusi dengan normal. Maka itu dilakukan pengujian normalitas terlebih dahulu. Pada uji normalitas di sini, hipotesis yang digunakan adalah jika nilai signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi dengan normal. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak terdistribusi dengan normal. Hasil pengujian di atas, pada metode FAST terdapat nilai signifikan sebesar 0,102 dan metode slow 0,419. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa kedua metode pengisian baterai terdistribusi dengan normal. Selanjutnya dilakukan uji one-way ANOVA.
Pada tabel deskriptif, metode FAST mendapatkan nilai retensi terbesar, yaitu 87,62. Sedangkan pada metode slow, terdapat nilai 71,38. Selanjutnya, pada test of homogeneity of variance sendiri, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,1914 untuk kedua kategori tersebut. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA. Uji ANOVA sendiri pada case ini memiliki hipotesis p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan ada perbedaan signifikan antar metode. Dan jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan tidak ada perbedaan signifikan antar metode. Pada hasil uji ANOVA di atas, didapatkan taraf signifikan sebesar 0,00, di mana artinya tolak H0. Dengan ini dapat diketahui ada perbedaan signifikan di antara metode yang digunakan, dan kedua metode pengisian mempengaruhi kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus. Baik, pada poin B, dengan soal jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan. Seperti yang dijelaskan pada poin A, kami melakukan uji hipotesis itu sendiri dengan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menguji apakah data yang ada dan sampel yang kami gunakan terdistribusi dengan normal. Dengan hipotesis p-value lebih dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi dengan normal. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak terdistribusi dengan normal. Lalu didapatkan p-value 0,102 pada metode FAST dan p-value 0,419 pada metode slow. Selanjutnya, karena data sudah terdistribusi dengan normal, kami melakukan uji one-way ANOVA dan homogenitas sendiri. Pada uji homogen didapatkan pada metode pengisian FAST memiliki retensi tertinggi dengan nilai 87,62. Sedangkan pada metode slow menunjukkan retensi terendah dengan nilai 71,38. Dan pada test of homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,914. Dengan ini, uji ANOVA bisa dilakukan karena syarat homogen sendiri sudah terpenuhi, yaitu variansi antar kelompok sama. Pada uji ANOVA didapatkan taraf signifikan dengan nilai 0,00. Dengan ini dapat diketahui ada perbedaan signifikan di antara metode yang digunakan, dan kedua metode pengisian mempengaruhi kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus. Baik, untuk nomor 3 ini saya Gabriel akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu jika perusahaan ingin membuktikan bahwa metode pengisian memberikan pengaruh terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan, tentukan A. Bagaimana Anda dan tim Anda membuktikan bahwa ada pengaruh pengisian terhadap kapasitas retensi baterai setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan. Jadi di sini setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan, kita mengambil masing-masing 10 sampel dari metode pengisian yang cepat, metode pengisian yang normal, dan metode pengisian yang lambat. Nah, di sini kan untuk variabelnya itu ada 3, yaitu metode yang cepat, normal, dan lambat. Maka dari itu kami menggunakan uji ANOVA, karena uji ANOVA itu menggunakan dia kasusnya kalau ada 3 variabel atau lebih, maka ini sangat cocok banget untuk uji ANOVA. Oke, jadi kami mengelompokkan beberapa data dari semuanya, jadi mendapat 10, 10, 10, dan asal kita kelompokkan seperti ini dan dapat tabel uji ANOVA-nya seperti ini. Untuk summary-nya, ini groups-nya, ini count-nya, sum, average, variance,
source of variation, SS, DF, MS, F, P value, dan F critical. Oke, untuk H0-nya, metode pengisian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas retensi. Untuk H1-nya, metode pengisian memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas retensi. Untuk hasil analisisnya, jika P value kurang dari 0,05, maka menolak H0. Metode pengisian memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas retensi. Jika P value lebih dari sama dengan 0,05, maka menerima H0. Metode pengisian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas retensi. Melihat dari perhitungan dan uji hipotesis, P value sama dengan 1,62 sekian pangkat min 12, dalam artian ini P value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Penolakan H0 menunjukkan bahwa metode pengisian memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas retensi setelah 500 siklus pengisian dan pengosongan, di mana setidaknya ada satu perbedaan yang signifikan dari rata-rata 3 metode tersebut. Nah, jika yang B nih, jika jawaban poin A adalah melakukan uji hipotesis, bagaimana langkah-langkah tersebut dilakukan? Uji hipotesis yang kami lakukan merupakan uji hipotesis one way ANOVA, di mana penguji kesamaan rata-rata dari 3 populasi atau lebih, yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kami menggunakan Microsoft Excel untuk mengerjakan nomor ini, di mana kami mengelompokkan retensi baterai menjadi 3 sub kelompok, yaitu fast, normal, dan slow. Kemudian kami menggunakan tool data analisis one way ANOVA single vector untuk retensi baterai dari 3 metode yang berbeda dan mendapatkan hasil tabel perhitungannya. Baiklah, sekian dari nomor 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin dari TI 4707 dengan NIM 1020 123 00431. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yang dimana nomor-nomor sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di nomor 4 ini kita akan menggunakan metode regresi linear berganda, yang dimana akan dikerjakan di dalam Microsoft Excel. Dan di sini kita akan menggunakan variabel-variabel yang telah ditentukan, yaitu charging current, operating temperature, dan laju pengosongan atau discharge rate. Dan ditanyakannya siklus kapasitas baterai turun di bawah 80% atau cycle life. Nah, di sini ada uji hipotesis, yaitu H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Yang kedua, H1-nya terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terdapat jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Lalu jika tolak H0, values-nya harus di bawah 0,05. Nah, 0,05 ini yaitu taraf nyatanya sama dengan taraf nyata. Nah, 5% ini karena tidak diketahui di soalnya, tidak dicantumkan di soalnya, tidak ditentukan oleh soal. Jadi kita pakai 5% gitu. Kemudian ada hasil data yang telah diketahui oleh Excel. Nah, di sini data ini sebelum hasil data ini kita akan mencari atau menentukan random dari data-data yang telah disediakan, yaitu data baterai yang telah disiapkan. Lalu kita akan random, lalu kita akan memilih 9, kita menggunakan 9
dari metode fast, 9 dari metode normal, dan 9 baterai dari metode slow. Kemudian data-data yang telah ditentukan tersebut kita akan menggabungkan menjadi eh, satu data yang nantinya akan dihitung menggunakan Excel. Setelah kita hitung, muncullah gambar seperti yang tertera di Word ini. Berdasarkan hasil analisis yang kita dapatkan untuk 3 variabel, hasil value masing-masing dari parameter yang ingin kita selidiki yaitu 1,36258 minus 10 itu bisa kita konversikan menjadi 1,36258 dikali 10 pangkat 11. Wih, dan data ini untuk charging current. Kemudian ada data untuk operating temperature yaitu 4,01114 kali 10 pangkat 12. Lalu ada 0,00394387 untuk discharge rate. Lalu kesimpulannya kita dapatkan hasil value dari masing-masing metode karena inilah yang akan menjadi patokan kami untuk menentukan analisis kesimpulan. Apabila rata-rata value tersebut kurang dari 0,05, maka dinyatakan tolak H0. Nah, didapatkan bahwa rata-rata nilai values kurang dari 0,05. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa adanya pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus. Hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Itu untuk 4A. Kemudian untuk 4B, jika jawaban poin A adalah dengan melakukan uji hipotesis, pengenaan angka-angka tersebut dilakukan. Jadi uji hipotesis yang kami gunakan adalah uji hipotesis regresi. Langkah pertama, kami melakukan pemilihan sampel ulang baterai yang telah saya katakan tadi dengan charging method fast, normal, dan slow pada Microsoft Excel. Nah, pada 3 metode ini kami mengambil variabel berupa charging current, operator temperature, dan discharge rate. Nah, apakah variabel tersebut berpengaruh dalam penurunan cycle life sebesar 80%? Lalu, sampel tersebut kita gabungkan menjadi satu sampel. Nah, selanjutnya sampel yang telah digabungkan tersebut menggunakan data tool analysis regression dalam pengerjaan sampel yang telah didapatkan. Kemudian ada 4C, yaitu selain 3 variabel charging current, operation temperature, dan discharge rate, terdapat variabel kondisi pengoperasian lain yaitu hambatan internal atau internal resistance. Nah, kemudian nanti kita akan bandingkan bagaimana hasilnya dengan variabel sebelumnya. Nah, yang sebelumnya terdapat 3 variabel, yang satu ini kita akan menggunakan 4 variabel dengan tambahan internal resistance. Dalam membuktikan perbandingan data dengan 3 variabel charging current, operation temperature, dan discharge rate, kami menggunakan metode yang sama yaitu uji hipotesis regresi linear berganda. Namun, hari ini kita akan menggunakan 4 variabel dengan tambahan internal resistance. Oke, lanjut ke uji hipotesis. Nah,
uji hipotesis ini sama seperti sebelumnya. H0 tidak terdapat jika H0 tidak terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai menurun 80%. Kemudian jika H1 terdapat pengaruh dari variabel-variabel kondisi pengoperasian baterai terhadap jumlah siklus baterai hingga kapasitas baterai turun di bawah 80%. Tolak 0 jika values yang didapatkan kurang dari 0,05. Dan itu taraf nyatanya sama seperti sebelumnya 5% atau 0,05 karena taraf nyatanya tidak diketahui di dalam soal. Lalu ini data yang telah kita dapatkan dari Microsoft Excel yang dimana datanya sama seperti sebelumnya, hanya saja bedanya ini ada tambahan yaitu internal resistance. Jadi berdasarkan hasil analisis yang kita dapat dari charging method pass diketahui bahwa value untuk variabel charging current sebesar 3,60672 kali 10 pangkat 7. Untuk variabel operating temperature sebesar 3,16647 kali 10 pangkat 15, dan untuk discharge rate sebesar 3,70378 kali 10,7 kali 10 pangkat 7, dan untuk variabel resistannya sebesar 1,13921 kali 10 pangkat 7. Kesimpulannya, untuk mengetahui apakah data kami menolak H0 atau tidak, kita bisa melihat dari hasil p-value yang telah didapatkan. Nah, apakah nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 atau tidak? Bila kita lihat nilai rata-rata p-value yang kita dapatkan kurang dari 0,05, bisa disimpulkan bahwa data yang di atas itu menolak H0. Dan jika kita bandingkan dengan data nomor 4A yang ini dengan data 4C yaitu yang ini, diketahui bahwa kedua data tersebut berpengaruh terhadap jumlah siklus baterai yang kapasitas baterainya menurun di bawah 80%. Untuk nomor 4C, sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Muhammad Zain. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Oke, kami mengingatkan lagi bahwasannya pagi studi kasus ini kami akan melakukan penyelidikan kinerja dan daya tahan baterai lithium ion 500 mAh untuk mengidentifikasi dampak metode pengisian daya serta variabel-variabel kondisi pengoperasian pada metrik kinerja baterai dan dari setiap cara kerja yang sudah dijelaskan oleh setiap anggota kami. Perkenalkan, nama saya Ryan Muhammad Zain akan memberikan kesimpulan mengenai solusi dari 4 nomor tersebut. Nah, jadi untuk soalnya soal nomor 1 kita akan melakukan pengambilan sampel sebanyak 30 baterai dari setiap metode fast, normal, slow dengan menggunakan teknik sampel yaitu simple random sampling yang telah diajarkan pada hands-on maupun perkuliahan, karena setiap populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk homogen di mana hanya baterai lithium ion 5000 mAh, dan prosedurnya sudah dijelaskan menggunakan Microsoft Excel. Setelah kita dapat sampelnya, dapat dilakukan perata-rataan setiap baterai tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.